Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattah ya alim. Iftah lana futuhal 'arifin, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sebelum kita mulai kajian, mari kita buka membaca Al-Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan bertawassul kepada ulama-ulama kita yang lainnya. Al-Fatihah ala niyat as-sahalah wal jamalah fi kulli al-umur ad-diniyah wal dunyawiyah wal ukhrawiyah ma'a tamamil inayah wa ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح الشيخ القاضي الجيلاني وإلى روح الشيخ جعفر البرزنجي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علي المالكي وإلى روح الشيخ محمد متولي شعراوي وإلى روح الشيخ عباس الملكي وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian Al-Barzanji. InsyaAllah di rawi ketiga ini kita akan menyelesaikan tentang kisah bagaimana kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi yang keempat. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Walamma tatkala tamma min hamlihi, sempurna hamilnya. Jadi ketika genap hamilnya Aminah itu berapa bulan? Syahrani, 2 bulan. Ala masyhuril aqwalil marwiyah, menurut riwayat-riwayat yang masyhur, itu masuk kandungan Aminah ketika 2 bulan. Tuwfiya bil Madinatil Munawwarah, wafatlah di Madinah Al Munawwarah. Siapa yang wafat? Abuhu, ayahnya Rasulullah, ayahnya Nabi. Siapa nama ayah Nabi? Abdullah, yaitu Abdullah. Jadi Abdullah ini meninggal umur dalam usia yang sangat muda. Lebih kurang 25 tahun, 26 tahun dia meninggal. Jadi usia yang sangat muda. Makanya menikah dengan Aminah itu, inilah skenario Allah. Sebelum menikah, ini Abdullah ini hampir dikorbankan oleh ayahnya. Tapi karena orang-orang ini masih mencegah, akhirnya kurban ayahnya diganti dengan 100 ekor unta. Dari 100 ekor unta ini, Abdul Muttalib ingin memberikan seekor unta
kemudian disembelih dan diberikan kepada Zuhrah. Zuhrah ini ayahnya Aminah. Yang waktu itu memang Aminah dan Abdullah belum nikah. Belum menikah. Diberikan unta ini kepada keluarga Zuhrah. Makanya Aminah itu ujungnya nama Aminah itu apa? Aminah Az-Zuhriyah, karena keturunan dari Zuhrah. Makanya pada saat itu Abdul Muttalib, ayahnya Abdullah, menyampaikan keinginan bahwa ingin melamar anaknya bernama Aminah. Maka senanglah hatinya, gembira ria. Kenapa? Karena dari silsilahnya, keturunannya sama, bertemu dengan Kilab. Jadi kalau disusuli ke atas, ketemu nasabnya. Nasab Aminah dengan nasab Abdullah ketemu. Makanya ketika Abdul Muttalib membawa Abdullah anaknya, sebelum sampai kepada rumah Zuhrah, maka melewati kampung Bani Sa'ad. Di kampung Bani Sa'ad itu banyak perempuan yang nengok Abdullah itu. Saking tampannya, saking gagahnya Abdullah. Sehingga ada satu perempuan yang setiap Abdullah terdengar di kupingnya bahwa Abdullah bakal lewat, itu nunggu di depan pintu. Siapa nama perempuannya? Namanya Qutailah. Itu nunggu di depan pintu, di depan lawang. Nengok. Itu kalau melihat Abdullah tak pernah berkecip mata. Tengok terus sampai Abdullah lah jauh, baru tak nengok lagi. Itu kalau Abdullah, saking gagahnya, saking tampannya. Sehingga pada suatu ketika Abdullah bersama ayahnya lewat, ingin menuju ke rumah Zuhrah, maka Qutailah pun langsung, kalau bahasa gitu kan nyamperin, apa namanya? Manggil, "Hei Abdullah, mampir ke siko sebentar." Disampaikanlah hajatnya, "Wahai Abdullah, kalau engkau bersedia supaya aku ini jadi istri engkau." Wah itu Pak, saking gagahnya Abdullah itu, perempuan kepengen jadi istrinya. Tapi apa kata Abdullah? "Mohon maaf wahai Qutailah, saya sudah melamar seorang perempuan namanya Aminah." Ini kami nak berangkat ke sana. Karena Qutailah ini bakal nebak, ini bakal ditolak nih. Wajah ayahnya Rasulullah Abdullah itu Pak, itu bercahaya, bersinar. Maka sampailah kepada rumah Zuhrah untuk membawa unta tadi, kemudian disembelih, melamar Aminah. Maka setelah itu menikahlah Abdullah dengan Aminah. Hal ini terjadi pada tahun 569 Masehi. Menikahlah seorang laki-laki yang gagah, wajahnya bercahaya, akhlaknya, budi pekertinya baik, dinikahkan dengan seorang perempuan namanya Aminah, budi pekertinya baik, cantik dan luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah sudah diskenario oleh Allah, dipertemukan Abdullah dengan Aminah, karena Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan nurnya Nabi Muhammad ke dalam rahimnya Aminah. Dan kemarin sudah kita bahas. Jadi nur Nabi Muhammad sudah nunggu itu. Sudah nunggu di rahimnya Aminah. Tinggal nak nunggu keluar, sudah nikah. Maka setelah nikah, Abdullah kepengen balik ke kampungnya. Ketika balik lewat lagi di kampung Bani Sa'ad, ketemu lagi dengan Qutailah, nunggu lagi. Apa kata Qutailah? "Cahaya yang kemarin saya lihat sekarang sudah redup." Makin heran Abdullah, apa maksudnya? Rupanya maksudnya kemarin yang ditengok cahaya itu, kepengen cahaya itu supaya menyampiri dirinya. Ternyata cahaya itu malah lewat di depan rumahnya. Maka dia katakan cahaya itu sudah redup gini tuh. Saking kepengen. Kenapa wajah Abdullah bercahaya? Kenapa gagah? Karena nurnya Nabi Muhammad sudah menunggu dalam rahimnya Aminah. Maka ketika melihat Abdullah, wajah cahaya nurnya Nabi Muhammad itu sudah nampak di wajahnya Abdullah.
wajahnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi tidak lama maka dijelaskan wa kana qad ijtaza bi akhwalihi bani Adiy min at-ta'ifatin najjariyah. Apa yang menyebabkan bahwa Abdullah itu meninggal? Wa kana qad ijtaza bi akhwalihi. Pada suatu ketika beliau itu mampir di rumah paman-pamannya. Di mana? Bani Adiy, di Bani Adi minat ta'ifatin najjariyah, yang Bani Adi ini merupakan salah satu kelompok dari Bani An-Najjar. Ini Bani Adi. Jadi paman-pamannya ini terletak di Bani Adi. Wa makatha fihim syahran, dan dia bertinggal bersama dengan paman-pamannya lebih kurang sebulan. Saqiman, dan menderita sakit. Lumayan juga sakit. Walaupun Abdullah ini pendiam, tidak banyak cerita. Nah, karena memang Abdullah ini kadang sering sakit-sakit. Maka di akhir hidupnya beliau banyak sakit. Yu'anuna sukmahu wa syakwa, dan paman-pamannya menolongnya, membantu sakitnya itu. Akhirnya tidak tertolong lagi, beliau meninggal. Tidak ada sedih yang lebih sedih daripada kisah Rasulullah. Belum keluar dari rahim ibunya, ayah dah meninggal. Umur 6 tahun mak lagi meninggal. Umur 8 tahun datuk lagi meninggal. Ini apa artinya? Artinya Allah kepengen langsung yang mendidik Rasulullah. Maknanya apa? Kalau bergantung kepada manusia, manusia bakal mati. Kalau bergantung kepada dahan bakal lapuk. Maka bergantunglah, bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, "Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Yang mendidikku itu adalah Tuhanku, dan Tuhanku lah sebaik-baik pendidik. Jadi Allah langsung yang mendidik Rasulullah. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah itu dibelah dadanya, 4 kali dibelah dadanya Rasulullah. Ketika bersama Halimatus Sa'diyah, ketika berumur lebih kurang 10 tahun dibelah dadanya, ketika menerima wahyu dari Allah dibelah dadanya, ketika Isra Mi'raj dibelah dadanya. Untuk apa? Membersihkan hati Rasulullah itu. Maka kita ini belum seberapa. Kalau kita ini ditinggal keluarga, ditinggal mak, ditinggal ayah, kita masih ketemu, masih nyebut mak, masih nyebut bapak, masih nyebut ayah. Tapi Rasulullah ketika lahir tidak sempat lagi nyebut mak, tidak sempat lagi nyebut ayah. Kenapa? Karena belum lahir, ayah dah meninggal. Walamma tamma min hamlihi 'ala ar-rajih 9 ashhurin qamariyah. Tatkala sempurna masa hamilnya Aminah menurut pendapat yang rajih 9 ashhurin, 9 bulan qamariyah, perhitungan bulan qamariyah. Wa ana lizzamani ayyan jali'an musadah, maka telah dikata, telah datanglah bahwa dekat masa sebentar lagi kelahiran orang yang ditunggu, orang yang dirindukan, yaitu Rasulullah SAW bakal ini lahir nih. Siapa yang hadir ketika lahirnya Rasulullah? Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyah wa Maryam. Hadir di hadapan ibunya, di hadapan ibu Nabi lailata maulidihi, pada malam kelahiran Nabi. Siapa yang hadir? Asiyah wa Maryam, Asiyah dan Maryam. Kalau di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam bi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada 4 perempuan yang hadir ketika Nabi SAW lahir. Pertama Siti Hawa, itu disebutkan dalam riwayatnya. Ini 4 perempuan. Yang kedua Sarah, yang ketiga Maryam, yang keempat Asia. Ini 4 perempuan. 4 perempuan inilah 4 perempuan yang suci. Hawa istrinya Nabi Adam alaihissalam suci. Kemudian yang kedua Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, perempuan yang suci. Ketiga Asia, perempuan yang suci. Siapa itu? Istri Firaun. Makanya kemarin kan sering saya ceritakan, ada suaminya taat, istrinya tidak.
Ada suami istrinya taat, suaminya tidak. Ialah istrinya taat, suami tidak. Ialah Asyah ni. Kemudian Maryam itu siapa? Ibunya Nabi Isa alaihi salam. Siapa suaminya? Tak ada. Inilah nandakan bahwa dalam kehidupan itu ada kehendak kekuasaan Allah. Kata kita dah hamil, bakalan dah hamil ni, hamil. Bakalan dah punya anak. Sarah menyangka bahwa tak bakal punya anak karena umur sudah 90 tahun, sudah tua. Tapi Allah katakan, Allah berkehendak kamu hamil, maka Siti Sarah hamil walaupun umur 90 tahun. Maryam ditiupkan ruh ke dalam rahimnya. Padahal Maryam ini adalah perempuan yang apa? Perempuan yang perawan. Maka orang-orang ribut ketika itu. Kenapa ribut? Nih Maryam melahirkan seorang anak tidak punya suami. Sehingga pada saat itu Maryam bernazar kepada Allah, inni nadartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku ini bernazar berpuasa, tak mau ngomong, tak mau cakap. Maka ditunjuklah fa'asyarat ilaih, ditunjuklah bayi yang ada dalam buin itu. Kalau kamu seakan-akan dia bagi tahu, kalau kamu nak tahu kenapa bayi kau lahir, tanyalah dia tu. Jangan tanya saya. Maka orang-orang marah. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana kami ini bisa bercakap orang sedangkan bayi itu masih ada dalam buin? Nak bercakap dengan bayi itu. Tapi apa? Karena itu karena Allah, takdir Allah, Nabi Isa bisa bercakap. Apa kata Nabi Isa? Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sungguhnya aku ini hamba Allah, ataniyal kitab, aku dibagi kitab, wa ja'alani nabiyya, aku dijadikan seorang nabi. Cakap Nabi Isa dalam buin. Ini 4 perempuan suci hadir ketika malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa lagi? Fi niswatin minal hadiratil qudsiyah. Kemudian bidadari dari surga datang juga ketika malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau diceritakan oleh Syekh Al-Barzanji, sangat luar biasa menceritakannya. Wa akhadha al-makhadu fa waladathu sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usana. Wa akhadha al-makhad. Ada keinginan, ada rasa bahwa Aminah itu pengen melahirkan Nabi Muhammad, bahwa waladathu sallallahu alaihi wasallam, maka lahirlah Nabi sallallahu alaihi wasallam nuran yatala'la usana, seperti bagaikan cahaya, yang cahaya itu sangat terang benderang. Sebelum lahir bentuknya cahaya. Kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa masuk dalam rahim Aminah, keluar juga dalam bentuk cahaya, seperti cahaya. Jadi cahaya itu sudah ada pada Nabi. Bagaimana cahayanya Nabi itu, bagaimana cahayanya wajah Nabi dikisahkan, dijelaskan secara mendetail oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Wa muhayyang kasyamsi minka mudhi'un asfarat anhu lailatun gharra. Wa muayyan, wajahnya Nabi itu kasyamsi minka mudhi', bagaikan matahari yang dihidupkan, bagaikan matahari yang terang benderang. Wajahnya Nabi itu. Maka sering kita itu sebutkan dalam selawat itu apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Anta syamsun, anta badrun, engkau itu bagaikan matahari. Anta nurun fawqa nuri, cahaya kamu itu di atas cahaya. Kalau ada cahaya, Nabi itu di atas lagi cahayanya. Sehingga para sahabat tak bisa nengok Nabi, nunduk terus. Karena raja Nabi itu bercahaya. Anta misbahus suduri, engkau itu yang menerangi dada, yang menerangi hati. Itu yang kita sebut dalam marhaban itu. Bagaimana lagi terangnya wajah Nabi? Asfarat anhu lailatun gharra. Cahayanya Nabi itu ibarat seperti bulan purnama. Bintang itu banyak.
Walaupun banyak tapi tidak memberikan cahaya yang terang. Sedangkan bulan cuma sikap. Seperti bulan purnama itu cuma sikap, tapi terangnya luar biasa. Seperti itulah wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa kita bayangkan gini tuh. Kalau seandainya kita ketemu dengan Nabi, kita berjumpa dengan Nabi, bagaimana terangnya cahaya Nabi? Mungkin sekampung ini tidak perlu pakai lampu, saking terangnya cahaya Nabi. Karena orang dulu tidak ada lampu ya, tidak ada lampu macam kita kok. Lailatul Maulid alladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wazdiha. Malam kelahiran Nabi itu bagi orang lid-dini sururun, bagi orang yang beragama itu berbahagia, senang. Ibunya Nabi senang, datuknya Nabi senang, banyak orang yang senang. Ini bagi orang yang beragama. Biyaumihi, di siang harinya, wasdiha, dan mereka gembira, mempunyai kemegahan. Ketika Nabi itu lahir ada kemegahan, ada gezahnya. Nabi itu lahir. Sehingga malam itu seperti siang. Ketika Nabi itu lahir, seakan-akan malam itu seperti siang. Yauma nalat biwad'ihi ibnatu Wahbin min fakharin ma lam tanalhu nisa. Pada hari dilahirkan Nabi, karena Nabi itu lahir itu menjadi kemegahan, menjadi kebanggaan Aminah ibnu Wahab, anaknya Wahab. Ketika Nabi lahir, Aminah itu gembira, senangnya luar biasa. Malam tanalhun nisa, yang kemegahan itu, kegembiraan itu tidak diberikan kepada perempuan-perempuan lain. Orang malah mendambakan ini itu tapi tidak diberikan. Maka ketika Aminah sangat bahagia. Kenapa kebahagiaan itu tidak diberikan kepada orang lain, kepada perempuan lain? Wa atat qaumaha bi afdhala mimma amalat qablu Maryamu al-Azra. Wa atat qaumaha, dan Aminah datang kepada kaumnya bi afdhala mimma hamalat qablu Maryamu al-Azra, dengan membawa seorang putra, seorang laki-laki, seorang anak yang lebih utama, yang lebih mulia mimma hamalat qablu Maryam, daripada putra yang berada dalam kandungan Maryam yang perawan, artinya Nabi Isa. Kemuliaan Rasulullah, kemuliaan Nabi Muhammad itu lebih tinggi daripada Nabi Isa alaihi salam. Itu gambaran yang luar biasa. Maka Nabi itu digelar dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu para nabi, penghulu para rasul. Kalau orang beragama senang dengan lahir Nabi itu, tapi bagaimana dengan keadaan orang kafir ketika itu? Maulidun kana minhu fi tali'il kufri. Malam kelahiran Nabi, hari kelahiran Nabi, bagi pandangan orang-orang kafir itu apa? Wabalun, bencana. Bakal jadi bencana. Maka orang kafir yang tetap dengan kekafirannya dan tidak ngikut dakwah Nabi itu bakal masuk ke dalam bencana. Alaihim, bagi mereka orang-orang kafir itu wabah, dan wabah, pandemi, kehinaan, bala, musibah. Itu bagi orang-orang kafir. Tapi walaupun macam itu, pamannya Nabi itu kan senang juga dengan Nabi lahir. Siapa namanya? Abu Lahab. Cuma karena dakwah Nabi itu tidak disenangi oleh Abu Lahab, maka jadi musuh Nabi. Padahal ketika Nabi lahir, Abu Lahab itu senang. Abu Lahab yang senang, itu diringankan siksa setiap hari Senin. Apalagi kita yang senang dengan hari kelahiran Nabi, senang dengan lahirnya Nabi.
Kadang ada juga yang mau tes masa dalil tentang maulid Nabi itu dalilnya tentang orang kafir. Dalilnya Abu Lahab. Cari dalil lain banyak. Kalau nak nyari dalil lain banyak. Maka kita jangan sedikit pun tidak senang dengan hari kelahiran Nabi, waktu kelahiran Nabi. Karena orang yang tidak senang dengan kelahiran Nabi disebutkan di sika maulidun kana minhu tali'il kufri wa balun alaihim. Hari kelahiran Nabi, malam kelahiran Nabi menurut pandangan orang kafir itu bencana. Kalau kita senang dan anggap itu bencana, maka kita termasuk ke dalam golongan apa? Lailatul maulidil ladzi kana lid-dini sururun biyaumihi wasdiha. Termasuk ke dalam golongan orang yang beragama. Orang yang beragama itu senang dengan malam kelahiran Nabi, senang dengan hari kelahiran Nabi. Wa tawalat busyral hawatifi an qad wulidal mustafa wa haqqal hanah. Dan terus mengalir, apa terus mengalir? Busyral hawatif, berita gembira. Al-hawatif itu bermaknanya sorak-sorai. Hore itu hawatif namanya. Maka seakan-akan berita gembira itu sangat orang tuh senang. Macam mana kalau kita nonton bola, kalau gol itu sore apa horenya luar biasa ya. Senangnya macam luar biasa senangnya. Maka seperti itulah, itu namanya hawatif. Busyral hawatif. Seperti itulah beritanya, berita gembiranya Rasulullah SAW itu terus ada. Dijelaskan kemarin kan dalam rawi yang ketiga kemarin. Seperti angin sepoi-sepoi. Angqad wulidal mustafa wa haqqal hana, bahwasanya dilahirkan manusia pilihan wa haqqal hana, dan benar-benar bersukacita. Nah, ini yang jadi catatan kita. Apa? Hadza wa qad istahsana al-qiyama 'inda dzikri maulidihi syarif a'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah. Inilah sebaiknya kita berdiri 'inda dzikri maulidihi syarif, ketika menceritakan kelahiran Nabi, ketika salawat Nabi, ketika marhaban. A'immatun dzawu riwayatin wa rawiyah. Inilah diceritakan oleh ulama-ulama mutaqaddimin, yang diriwayatkan oleh para imam-imam, para ulama-ulama mutaqaddimin. Ulama-ulama terdahulu menceritakan itu. Kita ini jangan sampai ketika marhaban tu duduk bewe. Ketika ada salawat orang tegak kalau awak duduk be. Tegak, ikut tegak. Mana dasarnya? Ada referensi kitabnya. Pendapat Imam Al-Halabi, pendapat Imam As-Subki disebutkan oleh Al-Imam Sayyid Bakri Syata dalam kitab I'anatul Talibin. Dijelaskan bahwa Imam Al-Halabi, Imam As-Subki mengatakan bahwa yang merupakan salah satu tradisi ketika disebutkan Nabi, ketika dibacakan marhaban, ketika dibacakan salawat, orang-orang berdiri. Kenapa berdiri? Itu merupakan istihsan, salah satu perbuatan baik. Kenapa perbuatan baik? Menghormati ketika dibacakan salawat Nabi, dibacakan marhaban, menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada salah satu waliullah, ada salah satu ulama yang meyakini yang pernah terjadi bahwa ketika berdiri saat itulah Rasulullah datang menghadiri majelisnya. Jadi kita itu jangan sampai tak berdiri, tak tegak. Ini ada kisah. Saya kutip dalam kitab Al-Hadiyut Tam fi mawaridil maulidin nabawi wa ma'tida fihi min al-qiyam, karya Syekh Muhammad Ali bin Husain Al-Maliki Al-Makki, halaman 50 dan sampai 51. Ini saya ceritakan, saya kisahkan. Dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, ayahnya Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad sudah meninggal. Yang Sayyid Muhammad ini merupakan orang yang paling senang dengan maulid di Mekah itu. Karena di Mekah itu ulama-ulama yang menolak maulid. Ketika itu di zaman Sayyid Muhammad ini. Maka pada suatu ketika Sayyid Muhammad mengatakan maulid, silakan maulid. Sehingga dibongkar kuburan. Karena memang kebiasaan orang Arab itu dibongkar kuburannya.
Setahun dibongkar kuburan, ternyata utuh jasadnya dalam itu. Tutup lagi. Tahun kedua masih utuh. Tahun ketiga tambah panjang jenggotnya. Kemarin jenggotnya pendek tak? Tambah panjang jenggotnya. Artinya apa? Hidup dalam itu. Nah, ini kisahnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang meninggal. Sekarang diganti oleh anaknya, namanya Sayyid Ahmad. Dan alhamdulillah Sayyid Ahmad itu sudah memberikan beberapa kitabnya, beberapa sanad-sanad beliau dari Sayyid Muhammad kepada Sayyid Alawi, ayahnya, datuknya, kakeknya, kepada guru-guru kita yang ada di Jambi ini. Termasuklah salah satunya Syekh Zainul Arifin, diberikan sanadnya dari beliau sampailah kepada kami. Nah, Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani punya ayah namanya Sayyid Abbas Al-Maliki. Sayyid Muhammad punya ayah namanya Sayyid Alawi. Sayyid Alawi punya ayah namanya Sayyid Abbas Al-Maliki rahimahullah. Akhbarahu, beliau menceritakan, annahu, bahwasanya Sayyid Abbas hadara fi Baitul Maqdis, pernah menghadiri di Baitul Maqdis, Palestina. Ihtifalan nabawiyan lailata Idul Miladin Nabawi. Beliau pernah menghadiri acara peringatan Maulid Nabi di Palestina, di Baitul Maqdis. Tuliya fihi Maulidul Barzanji, yang di dalamnya dibacakan Maulid Al-Barzanji. Ketika orang-orang baca Barzanji, jadi di Palestina itu kebanyakan baca Maulidnya Al-Barzanji. Kalau di tempat-tempat lain kayak di Yaman ada Sibtud Durar, Adiyah Ulami dan lain sebagainya, Maulid Ad-Dibai. Tapi yang terkenal yang itu Maulid Al-Barzanji. Di Palestina juga dibacakan Maulid Al-Barzanji. Sehingga Sayyid Abbas ketika masuk dibacakan Maulid Al-Barzanji. Fa idza rajulun asyab. Kemudian dia nengok ada seorang laki-laki yang rambutnya sudah uban tua. Ya, orang uban kan tua. Tapi ada juga yang itu kan walaupun muda-muda udah uban ya tak. Qama bi ghayatil adab. Beliau tuh berdiri dengan khidmatnya, dengan adabnya luar biasa. Ketika waktu Maulid tuh ada nengok orang tua yang beruban tegak. Dari kapan? Min awalil maulid ila nihayatihi. Dari acara itu dimulai sampai selesai acara. Tegak lagi. Heran pula Sayyid Abbas, mengapa hal orang tu tegak, orang tua tegak. Orang tua. Kalau kita kan heran tak? Kalau ada acara Maulid, ada pula orang tegak di bucu tu dari pertama mulai Assalamualaikum bawa acara sampai Assalamualaikum pula acara pembawa acara ni selesai kan. Itu tegak terus. Nah, itu nanya Sayyid Abbas tu ngapa tegak? Wa afadahu, dan dia mengambil faidah dari Maulid itu. Lamma sa'alahu min sababi wuqufihi ma'a kibari sinnihi, sehingga pada saat itu dia bertanya, apa sebabnya engkau ini berdiri padahal sekarang ini kau ini sudah tua, masih nak berdiri tegaklah lama macam itu. Baru diceritakan bi annahu kana la yaqumu 'inda dzikril miladin nabawi wa ya'taqidu annahu bid'atun sayyi'ah. Karena dulu dia pernah menghadiri acara Maulid, orang-orang ini tegak galau. La yaqumu 'inda dzikril miladin nabawi, dan dia tidak mau tegak ketika ada pembacaan Maulid. Orang-orang ketika marhaban tegak, ketika salawat tegak, dia tidak mau tegak. Kenapa tidak mau tegak? Wa ya'taqidu annahu bid'atun sayyi'ah. Dia berkeyakinan bahwa Maulid Nabi itu bid'ah yang jelek, yang sayyi'ah. Bid'ah itu tidak boleh. Sehingga kalau ada acara Maulid duduk di belakang, tidak mau ikut. Nak dia lah orang cokokan lah, nak ceramah lah, nak baca Maulid lah, lantak lah. Saya urusan saya lah di sini. Ini keajaiban, ini kisah nyata nih yang menceritakan ulama besar namanya Sayyid Abbas kepada Sayyid Alawi kepada Sayyid Muhammad bin Alawi. Ceritakan dan ditulis oleh Syekh Sayyid Muhammad Ali bin Hasan Al-Maliki dalam kitabnya Al-Hadiyut Tam fi Maulidil Maulidin Nabawi wa ma'tida fihi min al-qiyam. Sehingga ketika dia berkeyakinan bahawa Maulid itu bid'ah sayyi'ah, fara'a fi naumihi annahu ma'a jama'atin mutahayyi'ina li istiqbalihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada suatu ketika beliau pernah bermimpi
Apa mimpinya? Annahu ma'a jama'atin, bahwa dia bersamaan dengan para jamaah ikut juga acara maulid. Mutahayyi'ina li istiqbalihi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang sudah bersiap untuk menyambut, menunggu kedatangan Nabi. Orang sudah bersiap menunggu kedatangan Nabi. Dia ada dalam itu, ini dalam mimpinya. Falamma tala'alahu badru muhayyah, maka ketika wajah yang bercahaya, siapa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wa nahadhal jami' li istiqbalihi, orang-orang bangkit tegak kalau. Untuk apa li istiqbalihi? Untuk menghormati Nabi, untuk menyambut kedatangan Nabi. Orang-orang tegak kalau. Yang jadi herannya apa? Lam yastati huwal qiyamu dzalika, tapi dia tidak bisa berdiri. Ini dalam mimpinya. Tidak bisa berdiri. Orang-orang tegak kalau ketika dia nak berdiri, tidak bisa berdiri, tidak bisa tegak. Wa qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi dalam mimpinya berkata, antala tastati, engkau tidak akan bisa, tidak akan mampu berdiri. Kau dah telap, kau dah usah berdiri, kau dah telap berdiri. Dah telap kau tegak. Fama istaiqadha illa wa huwa muq'adun. Ketika dia bangun dari tidurnya memang benar dia tak bisa tegak. Dia tak bisa berdiri. Berapa lama dia alami itu? Wa baqiya ala hadzal hali aman, dia alami tak bisa tegak itu selama setahun. Gara-gara apa? Gara-gara ketika baca maulid, ketika marhaban, ketika salawat orang tegak kalau orang nak tegak. Hati-hati tu. Nah, itu peringatan dengan kita tu. Kalau orang tegak, awak tegak. Ikut kisahnya nyata. Dia alami selama setahun. Setahun terlitak tak. Tegak tak bisa, duduklah gawe. Letaknya nasoi. Macam tu. Ya Allah, macam mana kau awak berduduklah gawe, tak bisa tegak, tak bisa ngapa-ngapui. Awak kalau tak bisa berjalan, kau tak bisa ngapa-ngapui, duduk tak bisa ngapa-ngapui. Zikir pula bisa ya tak? Yang mulut cuma bisa bergerak. Akhirnya apa? Panazara. Akhirnya dia bernazar. Apa nazarnya? In syafahullah min mardihi, hadza yaqumu min awwali qiraatil maulid ila ghayatihi aw nihayatihi. Kalau Allah menyembuhkan sakitku, aku akan berdiri dari awal baca, dari awal acara maulid sampai selesai acara maulid. Itu nazarnya. Fa'afahu Allah min dzalika, dan Allah menyembuhkan penyakitnya. Gara-gara dia bernazar itu tadi. Mungkin dia menganggapkan, mungkin dia berpikir selama setahun itu apalah hal yang menyakitku tidak bisa kan. Oh, ini gara-gara saya tidak mau berdiri. Gara-gara menyatakan bahwa maulid Nabi itu bid'ah sayyi'ah. Sehingga bermimpi berjumpa dengan Rasulullah, Rasulullah katakan kamu tidak bisa berdiri. Ya orang-orang lain diri kamu tidak bisa berdiri tak? Bangun tidak bisa berdiri. Dia bernazar, kalau Allah menyembuhkan penyakit saya bakal berdiri dari awal acara sampai selesai. Allah menyembuhkan penyakitnya, walam yazal qa'iman, dan beliau senantiasa berdiri biwafa'i nadrihi, memenuhi nazarnya. Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga beliau menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap maulid, tiap acara maulid tegak dari pertama sampai selesai. Setiap acara maulid tegak dari acara pertama sampai selesai. Tapi jangan katakan kalau setiap ada orang acara maulid tegak di luar itu sampai selesai acara, ada, bukan itu maksudnya. Tapi memang ada kisahnya, ada ceritanya, kisahnya toh bahwa memang dulu ada seseorang kata Syekh Abbas yang tak mau berdiri ketika acara maulid, yang katakan maulid itu sesat, yang katakan maulid itu bid'ah, sehingga bermimpi berjumpa dengan Nabi, bahwa Nabi katakan kamu tak bisa berdiri. Setelah bangun memang tak bisa berdiri, akhirnya dia bernazar, kalau Allah sembuhkan penyakit saya bakal berdiri dari awal sampai selesai acara. Maka dia pun tunaikan nazarnya, Allah sembuhkan penyakitnya, dan beliau mengagungkan Rasulullah. Akhirnya beliau percaya bahwa maulid itu adalah bid'atun hasanah, kalau itu bid'ah yang baik, perkara yang baik, dan itu dianjurkan oleh para ulama-ulama kita.
Apalagi dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dunia galau Sudan, Malaysia, Brunei, Indonesia, Mesir, Yaman, itu ngadakan maulid galau. Kita Indonesia sebagai kelompok tak mau ngadakan maulid, dunia ngadakan maulid. Bahkan pernah saya melihat video di Madinah, pada saat di luar Masjid Nabawi, ketika malam maulid orang-orang ramai berselawat kepada Nabi. Ramai yang selawat kepada Nabi. Kenapa? Mengagungkan Nabi. Saat itulah mereka merasakan kehadiran Nabi itu ada di hadapan mereka, sehingga mereka mengagungkan Nabi dengan berselawat kepada Nabi. Maka kita dianjurkan untuk banyak berselawat kepada Nabi. Ketika marhaban, ketika berselawat, kita dianjurkan untuk berdiri seakan-akan saat itu Rasulullah hadir dan kita menyambut kehadiran Rasulullah SAW. Makanya kita kalau ada ulama datang, kita tegak dah berdiri dah. Seakan-akan seperti itulah ketika kita berselawat marhaban, seakan-akan Nabi itu hadir di hadapan kita dan kita berdiri menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatuba liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam ghayata maramihi wa marmah. Maka berbahagialah liman kana ta'dhimuhu sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang mentakzimkan, bagi orang yang memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghayata marabihi, sebagai bentuk harapan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa marmah, dan tujuan kita. Tujuan kita mengagungkan Nabi, harapan kita mengagungkan Nabi supaya kita banyak diberikan syafaat, diberikan bantuan Nabi pada hari kiamat nanti, dan kita juga banyak diberikan syafaat oleh Nabi dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ini diakui nanti pada hari kiamat bahwa kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa kita ini diakui? Dengan memperbanyak sholawat, dengan memperbanyak ngikut Nabi, dengan memperbanyak nyontoh Nabi, dan banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan anjuran Nabi, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Attirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim. Ya Allah, harumkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bi'arfin syadhiyyin min salatin wa taslim, dengan bau harum min salatin wa taslim, lantaran karena salawat dan salam. Mudah-mudahan kita yang mengkaji biografi Nabi ini, dengan mengkaji Al-Barzanji ini, kita dapat karomah daripada Imam Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Ini ulama sekaligus waliullah, Syekh Al-Barzanji ini. Dan mudah-mudahan kita juga dengan mengkaji biografi Nabi, mengkaji maulid Nabi ini, mengkaji tentang kelahiran Nabi, kita mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti, yang kita harapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup pengajian kita ini karena sudah masuk waktu Isya. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita, dan kembali kita mengkaji nanti, kembali kita kajian fikih kita di kitab Fiqhus Sunnah di pertemuan akan selanjutnya atau pertemuan akan datang. Ada pertanyaan? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Li khamsatun udfi'u biha حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله
آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.